Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bentang lebar struktur kabel pada jembatan Akashi Kaikyo. Namun sebelum saya menjelaskan, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusvita Afifah dengan NIM F221-23054 dari Universitas Tadulako, Prodi S1 Arsitektur. Jembatan Akashi Kaikyo dirancang dan dibangun oleh otoritas jembatan Honshu Shikoku. Adapun tim dan perancangan utama yaitu Satoshi Kashima, salah satu insinyur utama. Lalu ada tim insinyur dari Japan Highway Public Corporation yang bertugas untuk perencanaan dan pembangunan. Adapun kontraktor dan perusahaan konstruksi yang dipakai yaitu Industri Berat Kawasaki, Konstruksi Sumitomo, Industri Berat Mitsubishi, perusahaan Shimizu, dan yang terakhir ada perusahaan dari Obayashi. Lalu ada data teknis jembatan. Yang pertama itu ada total panjangnya sekitar 3.911 meter, lalu bentang utamanya 1.991 meter, yang menjadikan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di dunia untuk jembatan gantung. Tinggi menaranya 282,8 meter, lalu lebar jembatannya 35,5 meter. Jumlah kabel utamanya ada 2 buah yang berdiameterkan 1,12 meter, lalu material yang digunakan yaitu baja tahan gempa. Selanjutnya, struktur kabel pada Akashi Kaikyo. Jembatan Akashi Kaikyo menggunakan struktur kabel gantung yang dirancang untuk menopang bentang utama. Struktur kabel ini terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama ada kabel utama atau main cables. Kabel utama adalah elemen terpenting dalam sistem suspensi, berfungsi sebagai penyangga utama dek jembatan. Dapat dilihat pada gambar yaitu ada 2 kabel utama yang masing-masing diameternya 1,12 meter per kabelnya, lalu panjang totalnya itu kurang lebih 4.000 meter per kabel, dengan material yang terbuat dari baja dengan kekuatan tarik tinggi, yang mampu menopang hingga 130.000 ton. Lalu ada metode pemasangan kabel utama, yaitu dipasang menggunakan spinning method, yaitu metode di mana kawat baja ditarik secara bolak-balik di antara 2 menara jembatan hingga membentuk satu kabel besar. Lalu setelah semua kawat bajanya terpasang, langkah selanjutnya adalah dikompresi menjadi satu dengan clamping system, lalu dilapisi anti korosi. Yang kedua, kabel gantung atau suspender cables yang berfungsi untuk menghubungkan kabel utama dengan dek jembatan yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 suspender cables yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi dilapisi dengan coating anti korosi untuk ketahanan terhadap cuaca ekstrim dan air laut. Yang ketiga, struktur penahan atau anchorage system. Agar kabel utama dapat menahan gaya tarik dari beban jembatan, kabel ini dipasang ke struktur penahan yang sangat kuat yang terdapat di kedua ujung jembatan, di bagian ujung di Kobe dan Awaji. Material yang digunakan yaitu beton bertulang yang sangat berat agar mampu menahan tegangan kabel utama, dengan fungsi menahan dan menyeimbangkan seluruh sistem kabel agar jembatan tetap stabil. Yang keempat, menara penyangga atau tower structure. Menara jembatan Akashi Kaikyo berfungsi sebagai titik tumpu utama untuk kabel utama yang berjumlahkan 2 menara utama dengan tinggi 282,8 meter yang terbuat dari baja dengan sistem A-frame untuk meningkatkan stabilitas, dengan fungsi menahan kabel utama agar tetap dalam posisi optimal untuk menahan beban kendaraan dan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada keunggulan struktur kabel jembatan Akashi Kaikyo. Yang pertama, fleksibel terhadap gempa dan angin. Kabel dapat beradaptasi dengan perubahan panjang akibat suhu dan gempa bumi, dan dapat bertahan terhadap angin hingga 290 km per jam dan gempa 8,5 skala Richter. Yang kedua, tahan lama dan minim perawatan, menggunakan baja berkekuatan tinggi dengan perlindungan anti korosi. Kabel dirancang untuk bertahan lebih dari 200 tahun dengan perawatan minimal. Yang ketiga, daya dukung sangat besar,
mampu menahan 130.000 ton beban kendaraan dan struktur jembatan, dengan kabel utama berdiameter besar dengan 290 strand, memastikan distribusi beban yang merata. Selanjutnya ada tantangan dalam pembangunan. Yang pertama yaitu gempa Kobe tahun 1995 yang menggeser menara sejauh 1 meter. Yang kedua, cuaca ekstrim, arus laut kuat, dan badai angin. Yang ketiga, proses konstruksi, dilakukan di atas perairan yang padat lalu lintas kapal. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu jembatan Akashi Kaikyo adalah keajaiban teknik sipil modern yang menunjukkan keunggulan Jepang dalam membangun infrastruktur tahan gempa dan cuaca ekstrim. Jembatan ini dibangun setelah tragedi tenggelamnya kapal feri pada tahun 1955. Jembatan ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antara Honshu dan Pulau Awaji, tetapi juga menjadi simbol inovasi, keamanan, dan ketahanan infrastruktur Jepang. Dengan desain yang efisien, fleksibel, dan tahan lama, jembatan Akashi Kaikyo tetap menjadi referensi utama dalam pembangunan jembatan gantung di seluruh dunia dan diproyeksikan dapat bertahan lebih dari 200 tahun. Sekian penjelasannya dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.